Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang membentang di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera. Wilayah ini memiliki bentang alam yang kaya dan beragam, dari garis pantai yang luas, gugusan pulau kecil, hingga perbukitan hijau yang membingkai laut. Dengan lebih dari 200 km pesisir, kabupaten ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan, terutama di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh fasilitas umum seperti kesehatan dan pendidikan. Baiklah pemirsa, kali ini kita sudah berada di daerah pesisir selatan, tepatnya di belakang kita ada Kampung Nelayan. Nelayan merupakan sebuah profesi di mana mereka menggantungkan kehidupan mereka melalui hasil laut. Bagaimana sih bentuk layanan kesehatan dari Kampung Nelayan ini? Simak perjalanan saya di Amazing Indonesia, Sumatera Barat. Di sepanjang wilayah pesisir, profesi nelayan telah menjadi mata pencarian utama masyarakat sejak lama. Kehidupan mereka yang bersentuhan langsung dengan laut membuat pekerjaan ini penuh dengan resiko, terutama dalam aspek kesehatan. Nelayan sering melaut sejak dini hari, menghadapi suhu dingin, angin laut yang tajam, serta paparan air laut yang konstan. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, rematik, gangguan kulit, hingga kelelahan. Sayangnya, tantangan ini sering diperburuk oleh keterbatasan akses layanan kesehatan yang memadai di sebagian kawasan pesisir, menjadikan profesi mulia ini kian menuntut daya tahan fisik dan ketangguhan hidup yang luar biasa. Gaya hidup nelayan di pesisir selatan dibentuk oleh irama alam dan kebiasaan turun-temurun. Mereka terbiasa bangun sebelum fajar menyingsing, menyiapkan perahu dan harapan, lalu berlayar menyusuri garis laut yang tak pernah benar-benar sama setiap harinya. Saat kebanyakan orang masih terlelap, para nelayan sudah berada di tengah lautan, bergelut dengan ombak dan angin yang terkadang tak bersahabat. Di kehidupan mereka yang sederhana, namun penuh kedekatan dengan alam. Hasil tangkapan yang diperoleh hari itu bukan hanya untuk dijual, tapi juga menjadi penopang dapur dan kehidupan keluarga mereka. Meski keseharian mereka tampak tenang, gaya hidup ini menyimpan tekanan fisik dan mental, jam kerja yang tidak menentu, resiko cuaca yang buruk, dan ketergantungan pada hasil tangkapan yang tak pasti membuat penghasilan nelayan sangat fluktuatif. Tidak sedikit yang harus berhemat untuk mensiasati musim penceklik, ketika laut tidak bersahabat dan hasil tangkapan nyaris nihil. Dalam kondisi seperti itu, banyak dari mereka yang tidak memaksakan diri untuk melaut, meski tubuh sedang tidak sehat. Gaya hidup nelayan yang begitu keras, penuh pengorbanan dan sering abai dalam kesehatan pribadi, membuat mereka termasuk kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian khusus dalam hal layanan kesehatan. Untuk saat ini yang seperti sudah kita rasakan, saya pengalaman merasakan bangun sendiri, alhamdulillah sudah memadai. Contohnya untuk di lingkungan di sini itu kita sudah bisa mendapatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu, rumah sakit, puskesmas, dan juga layanan MCK yang baik, serta diberikan fasilitas air bersih yang cukup, yang memadai. Sebelumnya sudah pernah mencoba, waktu itu kita mau melahirkan anak pertama, dan alhamdulillah untuk pelayanannya kita dibawa ke puskesmas dan dirujuknya ke rumah sakit MDN. Alhamdulillah pelayanannya yang kita dapatkan memuaskan. Sangat mudah dijangkau sekali dengan persyaratan dan prosedur yang gampang bisa kita ikuti dan sesuai dengan alurnya. Nah, dan juga tindakan yang tepat dan tepat. Tentunya ada seperti mungkin meningkatkan pelayanan dari mulai SDM-nya,
mungkin layanan dari fasilitasnya yang ada gitu. Kalau untuk di sini alhamdulillah air bersihnya sangat banyak, dan semua masyarakat di daerah sini alhamdulillah dapat menggunakan air bersih dan juga MCK yang baik. Dalam menghadapi realita keras kehidupan nelayan, negara tak tinggal diam. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita telah menetapkan kesehatan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Salah satu poin penting dari Astacita adalah menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan pesisir seperti kampung nelayan di pesisir selatan ini. Untuk hari ini, kesadaran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan kami telah melihat ada peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat sudah hadir ke fasilitas kesehatan untuk mencek kesehatannya, untuk bisa ditangani sehingga penanganan dini dapat dilakukan. Kita di Kabupaten Pesisir Selatan selaras dengan Astacitanya Bapak Prabowo, yaitu adanya cek kesehatan gratis, penanganan TB, penurunan angka stunting, dan imunisasi pada balita. Dan ini tentunya sangat selaras sekali dengan program yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Nagari Sehat. Karena pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hari ini memiliki 5 program unggulan: Nagari Pandai, Nagari Kanyang, Nagari Mangaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera. Untuk Nagari Sehat ini sebenarnya seluruh lintas sektor terkait, baik itu dinas kesehatan, pendidikan, sosial, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Karena Nagari Sehat ini tidak akan bisa terwujud jika seluruh sektor tidak terkait, termasuk juga dengan DPMD. Hari ini kami sudah memulai dengan 40 Nagari Sehat, dan kami sudah coba untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan, dan kemudian kami coba mengambil data dasar untuk bisa dilakukan intervensi 5 tahun ke depan menjadikan Nagari Sehat. Jadi bertahap di tahun ini 40, dan harapannya di 5 tahun ke depan 182 nagari bisa menjadi Nagari Sehat. Ya, masih banyak juga masyarakat yang takut untuk diperiksakan kesehatannya karena punya image tahu sakit akan memperparah penyakitnya. Namun ini kita coba lakukan edukasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, melalui tenaga-tenaga kita yang ada di lapangan, sehingga mereka akan mengetahui pentingnya mengetahui kesehatan secara dini sehingga bisa ditanggulangi segera dan tidak menjadikan keparahan terhadap penyakit yang mereka derita. Program ini tak sekedar slogan saja. Visi besarnya adalah memastikan setiap warga negara, apapun profesinya, memiliki hak yang sama untuk sehat. Melalui perluasan cakupan BPJS Kesehatan, peningkatan fasilitas puskesmas, hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, penambahan tenaga medis yang ditempatkan secara strategis, serta penyediaan layanan dokter keliling dan ambulans laut. Untuk kesadaran masyarakat kalau tentang kesehatan terhadap dari masyarakat Pesisir Selatan sendiri ini cukup tinggi. Dari tahun ke tahun ada peningkatan. Ini dilihat dari jumlah kunjungan yang ada datang ke rumah sakit, baik itu ke puskesmas ataupun rumah sakit. Khusus di rumah sakit itu angka kunjungan rawat jalan ataupun rawat inap, khususnya RSUD MZ ini tiap tahun ataupun tiap bulan itu ada peningkatan dari jumlah kunjungan. Jadi artinya kalau kita melihat dari jumlah kunjungan kita meningkat, artinya masyarakat kita ini lebih peduli dan lebih terhadap kesehatannya sendiri. Kalau untuk RSUD MZ ini kita selain melakukan pelayanan terhadap mengobati ataupun pengobatan, kita juga melakukan kegiatan yaitu edukasi ataupun penyuluhan. Yaitu salah satunya dengan adanya bagian PKRS namanya untuk di RSUD MZ, promosi kesehatan rumah sakit. Jadi kita melalui unit ini kita selalu melakukan penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang datang ke poli penyakit rawat jalan ataupun dirawat inap sendiri, yang dilakukan oleh tim-tim kita. Misalnya pasien kita bermasalah tentang gizinya, tentang pola makannya, khusus penyakit DM contohnya,
itu petugas gizi kita langsung memberikan penyuluhan. Saat ini pemerintah kita kan ada melakukan program cek kesehatan gratis. Jadi pada umumnya kita masyarakat kita ini sudah sakit ataupun sudah berlanjut penyakitnya baru datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kita imbau untuk masyarakat kita terlebih dahulu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi lakukanlah cek kesehatan baik pada diri sendiri ataupun keluarga di tempat ataupun di vaskes yang telah disediakan oleh pemerintah sebelum penyakit kita ini bertambah parah ataupun memiliki komplikasi yang lebih lanjut. Bagi para nelayan yang setiap hari menantang ombak demi kehidupan, kehadiran negara melalui Asta Cita bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga pengakuan. Pengakuan bahwa mereka adalah bagian penting dari bangsa, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang memastikan setiap rakyatnya bisa hidup sehat, kuat, dan bermartabat. Di tengah upaya membangun layanan kesehatan yang lebih adil, data menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan, karena setiap angka adalah cermin dari kenyataan di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, menegaskan bahwa tantangan kesehatan masyarakat nelayan tidak hanya datang dari faktor geografis, tapi juga pola hidup dan kondisi kerja yang berat. 10 penyakit terbanyak yang biasa terjadi di kampung nelayan ini seperti ISPA, hipertensi, gastritis atau sakit MA, rematik, pilek biasa, influenza, penyakit kulit, karies gigi, diabetes mellitus, stomatitis atau sariawan. Penyakit-penyakit ini bukan hanya menyerang individu, tapi berdampak langsung pada produktivitas kerja, termasuk nelayan yang menggantungkan hidup dari kekuatan fisik mereka. Seringkali karena keterbatasan biaya atau kurangnya kesadaran, penyakit dibiarkan memburuk sebelum akhirnya mendapatkan penanganan medis. Disinilah peran penting Asta Cita kembali terasa, melalui penguatan sistem kesehatan primer, pelayanan berbasis desa, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya pemerintah diarahkan untuk menekan angka kesakitan yang bisa dicegah. Agar nelayan tidak hanya kuat menghadapi badai laut, tapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan kesehatan. Di kampung nelayan, kesehatan bukan sekedar perkara obat dan rumah sakit, tapi tentang bagaimana masyarakat menjaga harapan di tengah ombak, tentang tenaga medis yang tak lelah menyusuri pesisir, dan tentang semangat hidup yang terus menyala meski di ujung negeri. Karena di balik aroma laut dan suara perahu yang pulang sore hari, ada cerita-cerita kecil tentang upaya bertahan, tentang anak-anak yang kini tak lagi takut imunisasi, tentang ibu-ibu yang mulai rutin cek tekanan darah, dan tentang nelayan tua yang kini tahu pentingnya makan sayur. Inilah wajah lain Indonesia, di mana akses kesehatan jadi perjuangan bersama antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Sebuah langkah kecil untuk hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Kesehatan adalah hal-hal yang paling penting bagi sendi-sendi kehidupan. Jadi, sudah kewajiban kita untuk menjaga kesehatan tersebut, terutama bagi masyarakat perkampungan nelayan ini. Saya Cynthia Prizani, Amazing Indonesia dari Sumatera Barat.